Eh, Pandemi jelas sebuah bencana. Kalau kita lihat, pandemi adalah bencana. Dan guyub adalah sebuah cara menyelesaikan masalah dengan cara guyub, bukan individual sifatnya, tapi sebuah perguyuban, sebuah kesatuan orang-orang. Apakah ada hubungannya? Jelas ada hubungan. Kenapa? Karena masalah ini kan masalah yang sifatnya global, ya. Bukan masalah individual, tapi masalah sebuah masyarakat, ya. Dalam sebuah apalagi sekarang ini kan pandemi ini kan sifatnya mendunia, ya. Apakah semangat guyub ini mampu menyelesaikan masalah pandemi atau tidak? Oke. Guyub pertama adalah bisakah antar ilmu guyub dulu atau tidak gitu? Jangan ngomong dulu orang-orang kita gitu ya. Antar ilmu lah guyub tuh gitu melihat pandemi ini. Kenapa? Kita sudah melihat sekarang ini ada dikotomistik antara ekonomi dan kesehatan. Pandemi ini ya? Pandemi ini kan, lihat ya dua sisi, medik dan ekonomi. Kalau mementingkan medis, jelema salamet tong para rae, maka ekonomi tutup heula, pasar tutup heula gitu. Supaya ini hidup. Harus tutup dulu. Ekonomi harus dipareman heula supaya orang hidup. Di satu sisi yang lain, ini terpaksa dibuka seetik kerannya gitu ya, kesehatan ini supaya ekonomi berjalan. Ada dua sisi. Artinya apa? Sepertinya medik dengan ekonomi berbanding terbalik. Kalau yang pentingkan medik, ekonomi turun supaya naik. Atau ekonomi yang naik, medik diturunin gitu kan. Ini kan dikotomistik kan. Artinya apa? Ada konsep antara ekonomi dan medik tidak guyub. Pesan kita adalah, emang gitu? Emang gitu masalahnya? Karena toh begini. Orang sehat pasti akan mampu beraktivitas ekonomi yang lebih baik dong, karena sehat kan. Ekonomi dan kesehatan berbanding lurus. Sementara kalau ekonominya naik, maka otomatis dia mampu membuat tunjangan kesehatan agar dia mampu memberikan kesehatan lebih baik. Kenapa? Kan ditunjang oleh ekonomi, kemampuan ekonominya. Artinya apa? Kalau gitu semestinya ini dua hal yang sama, yang guyub harusnya. Faktanya apa? Faktanya sekarang ini bahkan dunia, bahkan turun sekalipun kan membagi dua hal itu, dikotomistik jadinya. Persoalan kita balik lagi ya. Balik lagi tadi. Apa yang salah di sini? Nah, kembali lagi pada, coba lihat medik dulu dah. Bahwa disebut dengan sehat itu bukan steril. WHO sudah menyatakan bahwa sehat itu sejahtera. Sejahtera secara apa? Sejahtera secara fisik, sejahtera secara emosi, sejahtera secara intelektual, sejahtera secara sosial ekonomi, sejahtera secara profesional, sejahtera. Jadi bukan steril. Artinya apa? Medik ini yang bicara masalah sehat tadi sesungguhnya berkait erat dengan kesehatan ekonomi. Sejahtera secara ekonomi artinya apa? Mereka saling menerangkan satu sama lain, bukan dibelah dua. Begitu dibelah dua muncul konflik. Orang sehat kekeh, lu gimana sih ekonomi ini? Di seluruh dunia sekarang ini perawat yang meninggal 600 orang. Di seluruh dunia sekarang ini 600 perawat meninggal gara-gara COVID ini. Nih, lihat nih perawat gue nih 600 orang meninggal. Lu ekonom lu berhenti dulu, jangan ngomong gitu kan. Ekonomi juga sama gitu kan. Kalau nggak dibangkitin nanti akan muncul kelaparan, akan muncul riot gitu ya, chaos, orang menjara pasar, mall dan sebagainya, muncul kepentingan. Nah, Parsialistik bentuk. sangat parsialistik, dan parsialistik mestilah pandangannya materialisme. Pasti materialisme. Kenapa? Parsialistik. Nah, sementara ini sekarang ini kan kita bicara, ini bukan lagi abad materialisme, ini sebuah abad holistik mestinya. Bagaimana kita memandang segala sesuatu dengan keseluruhannya, dengan secara holistik menyeluruh, dengan secara sistemik harus utuh dan komprehensif dan tumbuh organismik. Artinya ada dinamika di situ, ada selalu yang tumbuh selalu di situ. Nah, balik lagi tadi, kalau gitu siapa pertama kali yang melempar dikotomistik ini? Nah, ikut jadi dikotomi gitu kan. Kenapa? Kan itu semuanya kan saling berhubungan antara sosial, ekonomi, budaya, ya, pendidikan, kesehatan. Itu kan jadi satu kesatuan seharusnya. Nah, jadi ini muncul
Kalau gitu, mestinya kasus pandemi ini hanya bisa dikelola dengan baik jika kita bicara guyub tadi. Pertama adalah guyub antar ilmuwan dulu. Coba tong paciu, tong konflik. Para teknokrat dan birokrat please guyub melihat masalah ini gitu. Bukan hanya parsialik model-model tadi ya. Ini apa? Tadi pembaharan terhadap ilmu masing-masing. Asang pangheueuh nak jadinya kan selalu jadi gitu. Nanti kalau guyub kita lihat secara bersama-sama, insya Allah sekarang masalah pandemi ini bisa dikelola ya gitu ya dengan sebaik-baiknya. Tapi pertama kali betul. So guyub dulu. Nah, jadi guyub ini bukan hidayatan masyarakat, tapi dicontohkan oleh para birokrat dan teknokrat. Bahkan oleh kita sendiri. Oleh kita sendiri. Bahkan, ujungnya kan ke situ kan. Bahwa pencipta alam ada nama Mapala. Mapala itu kan teknokrat birokrat kan. Kelak akan jadi birokrat. Mereka tidak akan bisa jadi teknokrat kan. Jadi Mapala yang seharusnya mencontohkan bagaimana guyub tadi dalam konteks kepencipta alaman. Karena kita punya model. Karena kita punya pernah melakukan itu kan di hutan kan untuk pengeluaran kan. Waktu kita berhubungan dengan penduduk-penduduk yang ada di daerah. Ya, kaki gunung ya kan. Yang konon katanya dulu mah kan gotong royongnya sangat ketat ya. Dia munculkan pertanyaan, apakah konsep guyub bagi masyarakat itu masih ada atau tidak? Ya. Itu kan masalahnya. Oke. Di beberapa tempat masih masih terasa. Tapi di tempat lain juga terasa juga sudah mulai berkurang keguyuban tadinya. Sehingga waktu kita mendirikan posko masyarakat di Lombok, di Palu, di Banten sebagainya itu kan kita berhadapan dengan ternyata sudah muncul konsep aing-aingan gitu, keakuan-akuan. Ya. Ini sudah mulai masuk ke wilayah pedesaan, kampung di kaki gunung, guyub tadi itunya. Nah, jadi konsep pendampingan yang kita lakukan mestinya adalah sekali lagi, waktu kita lakukan pendampingan masyarakat di kaki gunung tadi untuk penanganan bencana, yang pertama kali diungkap kembali adalah konsep guyubnya diangkat kembali, konsep guyubnya diangkat kembali, konsep guyubnya itu, karena itu nilai awal kan. Nilai esensial yang ada di mereka yang seharusnya yang sekarang ini sudah mulai tergerus, mungkin karena tadi ada faktor dari luar ya, teknologi, TV dan sebagainya, sehingga perlahan tergerus. So kalau gitu konsep guyubnya persoalan balik lagi, kalau Mapala yang mengajari tanda kutip atau mengajak mereka guyub, di kalangan Mapala sendiri sudah guyub belum? Jadi antara pecinta alam, pecinta alamnya sendiri sudah guyub atau belum? Itu persoalan lagi kan. Jadi kita dalam hal ini autokritik kan, memandang ke dalam. Bawa orang seorang acan guyub, gitu kan. Nah, sekalipun memang kita coba minimalisir dengan dimunculkan satgas COVID kan, satgas bencana gitu kan. Itu sebenarnya kan agar kita para pecinta alam tidak lagi bicara per organisasi, tapi kita menggabungkan diri kan. Agar apa? Agar egonya menjadi diminimalisir kan. Karena guyub itu persoalan kan dengan ego umumnya kan. Kalau egonya bisa kita tahan, insya Allah guyub akan muncul. Tapi selama kita bicara masalah dengan keegoan, ya akan sulit. Nah, jadi format-format kayak latihan gabungan, latihan bersama, siaga bencana, dengan menghilangkan keegoan organisasi tadi, munculkan KBPA-nya gitu. Itu salah satunya untuk melatih guyub tadi. Latihan dasarnya. Latihan dasar guyubnya ada di situ intinya. Jadi pendidikan dasar dan pendidikan latihan dasar guyub ya itulah latber gitu kan, latihan bersama, siaga bencana dan sebagainya. Oke Kang. Saya pengen masuk ke yang lebih menohok lagi ke arah pandemi ini ya. Menurut Kang Yayat sendiri, ini by design atau tidak sih Kang? Yang ini tajam banget gitu kan. Kan bisa masalah masuk ke geopolitik kan. Masuk ke siaga politik. Iya, geopolitik masalahnya. Apakah by design atau tidak? Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya tidak percaya Allah membuat kebetulan. Artinya kalau jika pun desain, yes, desain by nature. Desainnya by nature artinya kan. Ya, saya menghilangkan dulu apakah ini akibat karena sebuah negara tertentu, pihak tertentu, saya cabut dulu ya. Tapi sudah desain by nature. Desain by nature karena tiba-tiba saja dalam hanya 3 bulan terakhir ini langit kita lebih biru. Air kita lebih bersih. Asap knalpot tiba-tiba hilang.
Bensin yang tadinya komoditi utama, bensin tidak laku. Harga minyak dunia nggak gejeret. Gitu kan. Sampai 0 rupiah. Rupiah. Kenapa? Ada undang makena kan. Hukum ekonomi berlaku kan. Tidak ada pengguna ya Anda turun harganya. Jadi kita dihadapkan dengan situasi yang apa ya? Yang keluar dari tatanan mainstream yang selama kita pikirkan. Bahwa dulu tuh minyak bumi adalah komoditi utama karena banyak orang pakai. Ketika dipakai udah bisa hancur ya. Ketika Anda perhiasan itu harganya bisa miliaran, berharga. Kalau dipakai ngariung dalam pertemuan, dalam pesta. Kalau pestanya tidak ada, ngariung tidak ada gitu ya. Itu buat apa perhiasan? Disimpan di lemari gitu kan. Yang naon di lemari, udah kudu dipakai tambah kan. Dipakai di mana? Di imah, menjadi dapur pakai perhiasan. Ya, kan? Berarti kan harusnya ke pesta dong, komunitas suruh kumpul. Sana komunitasnya tidak ada. Siapa yang mengadakan pesta ya? Hari gini kan? Tiba-tiba saja perhiasan tadi kehilangan nilai. Jadi tiba-tiba yang namanya gold, oil, diamond tadi, ya, gold, oil, diamond, gold tadi kehilangan nilai. Udah main 2-3 bulan saja. Aneh. Aneh. Siapa yang mendesain ini manusia? Rasanya how come gitu kan ya? Jadi ini adalah sesuatu. Saya melihat ini design by nature. Kenapa? Karena kita berkeyakinan kan, masuk ke paradigma nih, bahwa bumi itu kan sebenarnya kan bukan sekedar benda angkasa kan. Kalau bumi benda, maka dia akan dikenai oleh hukum termodinamika kedua, entropi. Energinya pasti akan tambah hilang. Tambah akan minim kan. Tapi faktanya menunjukkan bahwa kompleksitas spesies yang hidup di atas bumi itu makin naik. Dan kompleksitas itu butuh energi. Siapa yang bikin energi tadi? Menyiapkan energinya? Ya bumi. Otomatis kalau itu bumi, energinya makin naik. Kalau gitu, entropinya negatif, bukan positif. Bukan positif. Entropi negatif itu hanya berlaku bagi organisme. Kalau itu bumi adalah organisme. Ibu pertiwi yang punya kesadaran. Dan kemampuan untuk memutuskan. Jadi, balik lagi tadi pertanyaannya. Apakah ini desain? Ya, sang ibu pertiwi mungkin sudah cangkel gitu ya. Melihat kita para manusia sudah sangat lelah melihat anak-anak manusia didikannya yang kelakuannya seperti ini kan. Ini jangan-jangan seperti ini autokritik buat semua gitu ya. Jangan-jangan ini memang desainnya memang kita selama ini sudah keras kepala gitu manusia ini. Sehingga bahkan ibu kita sendiri pun perlu menegur dengan cara seperti ini. Ibu sendiri menegur dengan cara ini, dijewer kita ini ya. Tapi faktanya kan 3 bulan ini kan langit makin bersih, air makin sungai juga makin bening airnya kan. Kerumunan makin berkurang kan. Hingar-bingar juga makin berkurang. Kalau suara klakson, suara derungan motor, knalpot kayak ngelengit gitu kan. Tiba-tiba kita dapat pada kesenyapan. Desain by siapa ini? Kalau manusia yang mana gitu? Yang bisa menciptakan megatrend, sebuah future shock ya. Yang kata Alfred Toffler maka terjadi abad 21. Tapi kan itu kan tidak langsung dalam tempat 2-3 bulan kan. Iya. Tiba-tiba saja dalam 2-3 bulan Alfred Toffler tadi benar bagus kejadian tuh, the future shock kata futurolog tadi. Oke, Kang. Kita langsung masuk ke future shock ini. Apa itu, Kang? Yang Kang Yayat mencoba bercerita tentang apa future shock? Future shock begini. Future shock itu adalah sebuah perubahan mendasar bahwa apapun yang kita kenali selama ini dan kita hidup di dalamnya, yang kita hafal di dalamnya seperti apa. Saya ahli mesin, saya ahli bangunan, saya ahli dalam perdagangan dan sebagainya. Bahwa apapun yang kamu kuasai sekarang ini, ke depan tidak akan lagi berlaku. Kenapa? Karena perubahan. Jadi ada perubahan mendasar di muka bumi ini yang membuat keahlian kita saat ini yang kita pegang kuat itu tidak akan berguna. Nah, sehingga memunculkan sebuah konsep tidak ada lagi pekerjaan seumur hidup. Kenapa? Berubah terus. Sekarang yang laku, yang minggu kemarin tempe yang laku. Sekarang bukan tempe tapi tahu. Otomatis tukang tempe harus merubah dirinya menjadi tukang tahu. Kenapa? Tempe tidak laku dan sekarang yang laku tahu kan. Tukang tempe harus berubah jadi tukang tahu. Dia belajar tentang tahu. Kalau tidak, dia mati.
Tiba-tiba minggu depan, yang laku bukan tahu, tapi tauco. Berarti si tukang tahu tadi merubah dirinya, belajar lagi bagaimana cara membuat tauco. Jadi di sini tidak ada lagi long life job. Tukang tahu seumur umur tidak ada. Itu tukang tahu yang berubah. Jadi tukang tempe, jadi tukang tauco, jadi tukang comro gitu. Terus berubah. Ya sehingga jadi muncul kan bukan long life job, tapi long life learning. Belajar seumur hidup. Agar apa? Karena ada perubahan dan manusia harus survive. Nah, jadi the future shock yang dikatakan oleh Alfred Toffler tadi adalah bagaimana manusia berubah. Dan perubahan tadi memang didasari oleh munculnya sebuah tatanan masyarakat baru kan, masyarakat informatika, masyarakat informasi, masyarakat jaringan. Itu dari Manuel Castells kan tahun 98. The Network Society. The Network Society itu menggambarkan sebuah masyarakat yang kecepatannya super cepat, agraris itu lambat, industrialis itu cepat, tapi informatika, masyarakat jaringan ini sangat super cepat. Perubahannya real time bahkan. Kayak kemarin kan waktu di Amerika ada apa? Gara-gara ada yang dibunuh itu kan, dalam tempo yang sama masuk ke ruang keluarga di kita kan, lewat TV kan. Jadi betul real time. Jadi tempo yang super cepat ini banyak membuat orang menjadi gamang. Terus cepat. Dan itu akan menaikkan tingkat stres di kalangan masyarakat. Kenapa? Cepat teuing. Karena orang sabar lega terus kemana gitu kan. Nah itu kan membuat semacam stres bagi masyarakat tertentu itunya. Apalagi yang mereka hidup di perkotaan. Kalau di perkampungan, urban terutama. Nah, ini akan membuat banyak stres di kalangan masyarakat urban. Dan kita tahu sendiri kan, stres ini kan salah satu sumber penyakit kan stres ya kan? Yang jadi aneh bagi kita, kenapa pandemi itu tidak kena ke kakak Anang yang di kaki berang-rang. Berang-rang di negara Eropa Barat nih kan, yang kaya raya gitu kan, ratusan ribu itu korbannya. Amerika Serikat yang 2 juta lebih sekarang. Nah, lu di kampung mah gitu. Batu Karas enggak ya kan? Tidak ada gitu. Jadi semua itu pandemi tadi pertama kali muncul di kota-kota besar, di mana kaum urban itu tinggal. Nah, ada apa dengan kaum urban ini? Apakah di bawah pertanyaan, apakah kaum urban ini menjadi rentan terhadap tadi contoh apa coronavirus gitunya? Apakah mereka ini mengapa jadi rentan? Padahal ekonomi lebih bagus, tunjang sistem kesehatan lebih baik kan? Pendidikan kurang kumaha, nu palinter kurang kumaha gitu ya. Tapi kenapa korban yang paling banyak di antara mereka? Ada apa dengan kaum urban ini? Nah, ya balik lagi, cek medik, stres adalah merupakan penyebab awal atau merupakan salah satu sumber dari penyakit. Manusia jadi rentan gara-gara stres. Maka apa stres? Balik lagi tadi. Karena jangan-jangan tatanan masyarakat jaringan tadi bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Akibatnya apa? Manusia cenderung tergopoh-gopoh ke masa depan. Terlalu cepat ke masa depan. Dia tergopoh-gopoh ke masa depan dan melupakan hari ini. Merupakan hari ini. Kenapa? Pikirnya selalu ke depan, ke alam depan. Nah, itu kan mulai dari tinjauan pandangan Gestalt dari Fritz Perls itu menyatakan kan bahwa psikoenergi akan mengalir kalau seorang itu sadar pada kekinian dan kedisinian. Nah, jadi ini psikoenergi itu energi kesehatan. Jadi sakit itu adalah seseorang mengalami defisit psikoenergi. Itu namanya sakit. Nah, bagaimana agar sehat? Kalau gitu, agar sehat maka psikoenerginya harus cukup. Bagaimana cukup? Itu akan cukup kalau manusia itu sadar pada kekinian sekarang dan kedisinian. Aktual dan faktual. Nah, dengan masyarakat yang tergoboh-goboh ke masa depan, berarti kan bukan lagi kini pandangannya. Isu kan kumaha euy. Orang isu kan bisa ada hartanya. Isu kan bayar cicilan motor di mana. Selalu ke depan, ke masa depan dan melupakan kekinian. Saat kekinian dihilangkan, di kesadaran hilang dan itu adalah sumber penyakit yang paling utama, defisit psikoenergi. Nah, sekarang bayangkan, di kampung kan tidak ada isukan dahar naon, tenang mah daya sampo, tinggal rambut sampo di kebon gitu kan. Singkong ya? Apapun kan mereka kan.
Nah ini sebuah, tapi ini kan fakta, ini fakta. Mengapa negara Eropa Barat yang konon sedemikian maju, yang konon urban, yang konon kesehatan kurang kumal, konon ekonomi yang kurang kumal, tiba-tiba mereka yang paling banyak korbannya. Nggak makan Amerika Serikat sendiri kan, 2 juta lebih sekarang ini.